yang beda sama rumah ini. Sebelumnya nggak pernah kayak gini. Mbak ngerasa kalian bawa sesuatu ke rumah ini. Makanya rumah ini aktif. Ini apaan? Jawab, ini apa? Dia bukan milik kamu! Jadi kita mau syuting guys. Lokasinya ada di Tit. Tim Diari Misteri Sarah kembali melakukan penelusuran. Kali ini kami mendatangi sebuah kos-kosan terbengkalai di pinggiran Jakarta. Bangunan dengan puluhan kamar yang kini dibiarkan kosong, kini hanya menyisakan kesan mistis yang mendalam. Di tempat ini pula, seorang mahasiswa pernah ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 3. Di sini tuh ada sebuah tragedi di mana ada seorang mahasiswi atau mahasiswa juga menggunakan obat terlarang dan akhirnya dia jatuh OD dari lantai 3 ke bawah. Gitu dengan kepala duluan. Sejak 2016, para penghuni meninggalkan tempat ini. Bukan tanpa alasan. Dari waktu maghrib hingga tengah malam, teror mistis kerap terjadi. Setelah kejadian orang tewas itu aktivitas di sini, entitas di sini mulai lebih agresif. Yang warga sekitar tahu, yang pernah melihat di sini tuh ada sosok kuntilanak. Ada kuntilanak laki-laki, ada kuntilanak perempuan juga di sini. Dan ada sosok tinggi besar. Ya kebanyakan sosok itu sering menampakkan diri. Saksi-saksi menyebut kemunculan kuntilanak laki-laki. Tubuhnya besar, kukunya panjang, dengan wajah yang menyeramkan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di dalam bangunan ini? Tim Diari Misteri Sarah akan menelusuri langsung kebenaran di balik tempat ini. Ibu kemana? Nanti kalau misalnya ada yang sakit kepala atau apa di atas, kasih tahu ya. Kalau misalnya sini aja, yang foto baru sini aja. Nadif, bisa jangan. Bude deh, Bude bisa kayaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang ke selamatan Abang Fadi Iskandar. Nggak ada yang sunatan. Nggak bilang sunatan. Selamatan apa nih? Selamatan nggak jadi. Nggak jadi, Bang. Jangan. Kenapa? FWB mulu kalau ngebahas kayak gitu. Oh ya. Udah capek. Oke. Assalamualaikum. Makasih buat Saradik yang udah menunggu kita. Kemarin kita sempat nggak tayang ya? Ya, enggak dong. Ini kapan tayang? Pasti udah ada tayang. Nggak, pokoknya kalau kita nggak tayang itu pasti gara-gara Nadif yang ngasihnya tuh mepet. Ah, itu Ya, Nadif tuh jadi ya. boleh nanti dibombardir aja di kolom Nah, komentarnya. ini mukanya langsung di IG-nya kamera. Nadif. Ya gitu. Terserah kalian mau ngomong apa aja ke Nadif boleh kok. Kalau misalnya mau ngomong kasar pas habis buka puasa aja gitu. Kayak anjing boleh. Kan anjing lupa. Iyalah, bener. Soalnya masih tetap ada yang protes. Bang Fadi, ini dong anak saya nonton nih. Jangan ngomong-ngomong kasar. Lah, kan 13 plus. Mungkin tone-nya dikecilin, Bang. Mbak juga suka ngomong anjing. Tapi mungkin ya atau kadang-kadang kayak mungkin abang Tapi sekarang aku udah lumayan loh. enggak, tapi abang itu kadang-kadang ngomong aja tone nadanya tuh terlalu naik. Jadi orang kadang-kadang suka salah nangkap, bener nggak? Sebenarnya lebih ke nada dasar dari kecil. Bukan, maksudnya enggak ini pov. Ini maksudnya pov orang. Kalau misalnya orang lain nggak kenal sama abang itu menerimanya bisa lain gitu mungkin. Karena sekarang ini, Bang, udah ada 11 juta 444.888 subscriber. 111-444-888. Ah, pasang tuh nomor. Ya, nah itu banyak yang baru, Bang. Banyak yang baru. Oh, ya. jadi banyak Saradik baru ya. Ya, jadi welcome to Diary Misteri Sarah. Anjay. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian belum kenal saya, bisa kunjungin Instagramnya Diary Misteri Sarah, Instagramnya DMS Plus, Instagramnya Sarah, Instagram Wisnu, Instagram gue. Bisa lihat gue. Ada di bawah semua kok. Ada di bawah semua tuh ya. Oke. Oke. Jadi sekarang kita ini ada di bekas kos-kosan. Tadi gue udah seneng aja pas ngeliat lokasi, wih kos-kosan nih. Taruh, kenapa seneng? Lah enggak, jadi kayak nostalgia. Dulu kan aku pernah tinggal di kos-kosan, Mbak. Zaman dulu kuliah. Kirain inget kalau misalnya ini bayarin kosan cewek. Pak Ceru. Enggak dong. Oh, udah bayar kosan dong? Anjay. Oke. Tadi abang udah dapat informasi mengenai lokasi ini. Jadi katanya semenjak 2016 kosannya tuh udah mulai kosong. Jadi asal muasalnya tuh katanya banyak aktivitas gaib di sini sampai akhirnya penghuni kosan itu banyak yang kesurupan. Itu nomor yang pertama. Terus yang kedua katanya pernah ada salah satu penghuni sini laki-laki loncat dari lantai 3 ke tengah sini. 1, 2. Oh ini ya. Lantai satunya tuh satunya hitungan di bawah yang basement ya. Ya pokoknya ini kan tiga lantai, 1, 2, 3. Dari lantai atas dia loncat ke bawah. Nah semenjak itu ya meninggal. Nah semenjak itu aktivitas gaib di sini tuh kayak makin kencang. Sampai akhirnya banyak penghuni yang udah nggak betah, akhirnya pada keluar. Akhirnya kosong lah 2016. Tapi sebenarnya secara bangunan ini mesti gede ya. Jujur kalau Enak dilihat gitu. dari depan kayak ini kos-kosan lah paling juga cuma 8 kamar. Enggak, ini gede Gue nih. mikirnya gitu karena kecil banget depan. Pas masuk ke dalam kok gede banget. Ternyata ada hitungannya basement ya. Karena kan tanah ratanya tuh di lantai ini nih. Gitu, cicak ya. Enggak, ada suara gredek. Itu tuh Neo nih. Pasti ada yang di sini. Apa namanya? Secara nggak tahu ya. Kayak secara bangunan, maksudnya kalau dilihat mata kayaknya enak gitu. Ya kalau misalnya pas zaman dulunya Pas mungkin lagi ini ya, pas lagi aktif. Gitu. aktif gitu. Ini kayak berdiri kos-kosan ini kayaknya ya tahun 2000-an awal nggak sih? Bener ya? 2000-an awal. 2000-an awal nih gue ngeliat dari struktur bangunan, terus ini nih lengket-lengket si apa kita nyebutnya? Lumut. Terus sama bentuk bangunan, cara ventilasi tahun 2000-an nih. Oke, boleh nggak dari Narsum ada laporan nggak yang dilihat apa sosoknya? Langsung melihat sosok dia kesini masuk ke dalam melihat sosok wanita. Oke. Anak gitu tepatnya. Dia explore, dia melihat sosok
kuntilanak. Ya udah, kita mau langsung explore ke mana dulu? Abang Fadi. Ini ada 2 wing nih. East wing, west wing. Kita cari kunci dulu. Kenapa? Nah, di Kenapa? Kenapa lu referensi di situ ada apa? Nah, coba lu cek ada orang nggak? Lah, aku penakut. PA, kameranya ke situin dong. Hei, itu lo temen lu lagi ngomong. Di rame-rame. Oke, yuk kita ikutin Andi dulu, Mbak. Andi pengen kesana katanya. Oke. Sekalian stay di sini aku yang cek Anjay. Keren nggak? Nggak usah. Nggak apa-apa, mau lihat aja. Maksudnya apakah oh my goodness. Kaget ya Mbak. semua. Apa namanya? Center. Dulu. oh, situ. Situ aja. Oke. Tapi emang becek semua sih sampai sana. Dan ada tetesan air dari atas ya. Ini kayak Resident Evil. Nah, Iya, kata gua. banget. Dari awal aku datang tadi mapnya kayak RE. Anjing, celana gua habis laundry lagi. Yuk. Wah, anjing dia lagi kayak Resident Evil, Mbak. Nah, kalau begitu lebih jelas. Mbak pakai sedikit, Mbak. Bukan itu, air. Oh iya tadi dikit. Kok nggak ada Oke. lampu di situ? Jadi ini sekarang yang Andi tadi rasain itu kayaknya sosok yang ini nih, Di. Di mana, Mbak? Di sini di koridor sini. Ini cewek, ini coba nih ditajimin di dikit, Mbak. belakang ini nih. Udah tajam ya? Ini. Bode, kasih lihat Bode. Oh, udah. Padem. Di sini. Ini nih. Iya, udah benar. Ini. Yang pilar itu ya? Ini. Hah? Itu ada sosok cewek. Apa namanya? Mukanya tuh nyengir. Tapi ngumpet gimana ya? Ngumpetnya di mana? Di pilar itu tuh, Bang. Nah, itu dia. Ada pilar tuh, Bang. Ada pilar. Oh, pilarnya tadi dari angle gua nggak kelihatan. Oke. Dia tuh awal-awal tuh dia kayak suara jalan, grup gitu kan. Samperin ada orang kan nih, karena ada boy kan. Terus yang kedua kayak ada suara cewek kayak Ngomong gimana? kayak Oh. Oke. It. It. Iya. Ya kan, No? Nih. Oke, kita mau Ngintip, masuk lagi. nge-explore sini dulu. Tapi Bine Cinek Benang Inget ini. Becek banget. Nggak apa-apa. Melipir ini aja, pelan-pelan. Duh, pas pakai sepatu kanvas lagi. Iya, Bang. Tapi Bentar. air Aku genang dulu, banget, aku Bang, dulu, Bang. Aku dulu. Bentar. Jangan ntar malah jatuh lu, Bang. Ayam. Kan? Licin anjir. Hah? Licin. Tapi sampai Nadik tuh udah Udah dari sini ke sana udah aman, Mbak. Apa sih? Orang mau syuting ngalangin aja. Oh, di sana juga becek lagi tapi Padem. Di dalam sini juga ada sampling juga nih, Mbak. Ada pocicah. Halo. Anjay. Itu masih ya, Mbak ya? Kayak di itu, kayak masih di Amerika. Halo. Terus, Mas. Apaan tuh? Apaan tuh? Air ya? Hati-hati ya deket cowok terbang. Mana? Belum terbang tapi lagi standby. Oh ya? Mana, Bang? Tuh di atas. Oh iya tuh. Oh iya bener. Kecewa. Kecoa. Kecewa Kecewa mah sama dia. Siapa, Bang?
Siapa yang berani bikin abang kecewa? Langsung dia net. Asik ngancem gitu. Langsung ngancam. Apa? Ada suara ya? Apa Pak Dem? Ngedenger apa? Ini aktif nih di ruangan Ada suara ya? ruangan 211. Enggak, iya ini di dalam sini emang kayak ada anu-anuin. Nih, di Nunu. Nunu, aku kasih ke Nunu. Ya tadi nih. Itu ada pocong tapi di dalam. Coba lihat. ini ada kamar mandi ya. Apa pocong kucel? Kamar mandi dalam. What the F, man? Banyak yang bobrok ya ini ya. Apa? Os. Kaca. Kaca. Deh, kaca. Anjing kecil banget ini, Mbak. Hati-hati ada paku ya. Air. Nih, lokasinya nggak bersahabat ya? Tapi better daripada yang kemarin. Pocongnya, Mbak. Ya. Pocong 78. Ah, bukan. Iya banyak banget titiknya. Tuh. Situ aja deh komunikasi. Tarik aja deh. Takut kena kena kamera. Iya. Iya sih, bener. Black mold. No. Aduh. Fucking hell. Abal-abal. Ini kasih bumbu kacang enak nih. Oh, bala-bala itu. Ini juga dalam lagi, Mbak. Allahu Akbar, hancur banget. Anjing! Jelek banget gua muka lu anjing, kaget gua asu. Ini jelek banget, kaget gua. Dia lagi diam gini. Orang kaget nyalain orang, mukanya jelek. Di sini, Mbak, kering, Mbak. Kering ya. 211 tadi ya. Di sini Mas Nur ya tadi ya? Ya. Itu yang ini ya? Yes. Dia ke sebelah kanan. Ini kalau kering lebih menarik sih. Pocongnya cowok. Pocongnya cowok. Yuk. Pocongnya cowok tuh. Bang. Lihat. Aduh. Yang di mana, Mbak? Kamar situ apa sana? Yang bekas sana? Hah? Ini ada juga. Ayo. Apain? Cowok lu. Iya. Depan bekas banget nih. Ini sih. Jahin lu kaget kan gua nggak. Gua pikir ke Mbak. Oh yang tadi. Oh Mbak tarik. Disuruh ngikut ya? Ditarik ya? Iya Mbak tarik ke sini. Ya Mbak. Betul. Di antara kusen Ini pocongnya kumal nggak sih si Iya. kafannya? Betul. Hah? Iya. Kayak yang Persis. di rumah 78. Kayak di rumah 78. Kotor ya? Kita nggak boleh spoil ya? Maaf. Nggak boleh. Boleh. Boleh kan? Udah. Boleh ngomong. Udah tayang kan? Ya pada saat aku ngeliat tuh kok ya biasa kalau misalnya kata kita ngelihat sosok poci gitu ya, looks-nya serem, terus juga lusuh dan segala macam. Ini tuh seperti orang yang beberapa hari baru dimakamkan gitu. Ya mukanya masih bersih dan nggak tahu kenapa dari awal aku ngerasain ada energi yang pure, yang murni. Tapi mukanya masih kelihatan jelas ya?
Mukanya jelas banget ya. Jelas masih bentuk orangnya masih orangnya masih kelihatan. Buka, aduh. Kalau yang di rumah 78 kan kayaknya udah bersinergi sama iblis ya pocongnya ya. Iya. Ya wajahnya normal, kayak pocong, kayak kainnya kotor, tapi wajahnya ya biasa aja gitu. Apa yang Nunu rasain? Ada ini aja, ada rasa rage aja. Apa? Marah ya? Marah. Terus apa lagi? Panas ya, badan lu tuh dalam. Maksudnya panas fisik ya, bukan Iya. panas. Marah ya? Rage-nya. Terus? Serem sih. Nggak serem karena beneran di depan mata banget. Nu detailin ke matanya deh, Nu. Iya. Matanya dia tuh. Di soft deh. Di soft mundur. Mundur. Pak. Ini kamu, Mbak. Kenapa? Kamu bisa bicara? Bisa. Siapa namanya, Mas? Amir. Halo, Mir. Selamat malam. Saya Wisnu. Amir. Salam kenal. Mas Amir. Amir lagi lihat apa? Lehernya kenapa? Leher saya? Saya. Iya. Ya, leher Anda kenapa? Hah? Saya dulu. Kenapa? Anda kenapa? Apa yang terjadi? Boleh tolong ceritakan? Apa ini? Ditusuk? Oh. Sama siapa ditusuknya? Sendiri. Lah, kenapa, Mir? Ada apa, Mas Amir? Lelah karena Ya. Hidup. apa? Oke. Udah. Kita udah ngelihat Mas Amir Iya, terima kasih. ngegorok leher sendiri ya? Iya. Oke. Tusukan es batu. Oh, Iya, ditusuk situ. Ice pick itu loh, Bang. Iya, tahu. Mas Amir ada ini, keluarga? Keluarga. Istri? Jauh. Istri? Belum. Keluarga jauh. Apa yang ngebuat Mas Amir berat hidupnya? Banyak. Apa kalau boleh kita tahu? Kenapa Mas Amir mengakhiri hidup Mas Amir? Coba mau nggak cerita ke kita? Boleh cerita, Mas Amir? Sama Bang Fadi, saya, atau Mbak Sarah? Kan setiap manusia pasti punya masalah hidup. Cuman bagaimana kita merespon untuk menyelesaikannya kan? Apa yang membuat Mas Amir sampai nggak kuat menjalani hidup? Saya pikir dengan ini semua selesai. Enggak gitu, Mas. Ternyata saya salah. Iya. Ini dapat dari mana, Mas? Punya saya Mas Amir kerja apa emang? banyak. Apa aja yang dikerjain? Apa aja dikerjakan. Merantau ya ke sini ya? Ya, bisa dibilang Bukan asli sini ya? Tahun berapa, Mas Amir? Apa Mas? Hutang? Mas Amir ada hutang? Keluarga ada hutang? banyak. Banyak hutang? Tapi bukan utang saya. Hutang siapa? Bapak? Keluarga. Kenapa mereka berhutang? Mas Amir anak keberapa, Mas? Pertama. Punya adik berapa? 2. Perempuan semua? Ya, dari ibu yang berbeda.
Ibunya Mas Amir kemana? Dia marah. Dia bawa Pakai energi apa sih? cucukan ya, Nuk? Hah? Pakai cucukan. Itu ice pick buat mecahin es. Iya. Kayak paku yang panjang Ice itu pick, kan. ya. Dia bawa rasa apa ya? Aku nggak tahu Panas. tadi pas Mbak lagi coba masukin ke Nunu, kan ngeliatin Mbak dulu tuh. Terus aku nempel gitu kan. Terus aku kayak kan apa yang Nunu rasain kata Mbak, ada Iya, marah. Nah, terus tiba-tiba aku ngelihat matanya itu ngezoom banget. Iya. Di sini tuh kayak ada tetesan air mata gitu loh, Mbak. Oh ya? Ya, makanya aku bilang Mas Nunu ngeliat nggak takut aku salah. Jadi ibunya Amir ini ada, tapi Ibu kandung ya. ibu kandung ada, Berarti Amir tuh anak sematawayang lah anak satu-satunya. dari ibu bapak yang sama. Ya, tapi bapaknya nih emang aku nggak tahu ya, kayak waktu dia kecil juga yang bukan selalu ada gitu. Jadi aku nggak yakin mereka benar-benar pernah menikah gitu. Aku kayak maksudnya agak bingung kalau misalnya Samar gitu kalau ya. misalnya emang istri kok jarang banget ya di rumahnya gitu, atau memang dikawin tapi emang nggak pernah kayak sebegitu jarangnya kah gitu. Nah, ini ada urusannya dengan uang dan si bapaknya Amir ini juga punya anak Dari istri yang dari orang lain gitu. Jadi kayaknya Amir sama ibunya tuh kayak kecebur di satu situasi yang sedih sih tapi ya. Ntar dulu, dia lagi ngasih lihat ke Mbak. Kawin katanya. Istri sah. si ibunya. Ibunya. Istri pertama. Berarti yang kedua ini emang lebih muda ya? Jauh. Jauh lebih muda ini si ibunya dia. Katanya Amir ibu itu mengajarkan tentang bagaimana menyayangi perempuan. Setiap hari dari dia kecil kayak selalu disisihkan bagaimana kamu memperlakukan perempuan gitu. Tapi si Amir baru sadar pada saat besar sebenarnya itu yang ibunya harapkan dari bapaknya gitu, karena kayaknya bapaknya berubah setelah dia lepas SMP gitu. Nggak tahu karena apa. Tapi ini ada hubungannya dengan uang. Gambaran pada saat dia melukai dirinya itu kan nggak langsung meninggal ya. Kesakitan itu dia itu. Dan pada saat dia sekarat itu sebenarnya di situ dia nyesel. Ibu saya bunuh diri di depan saya. Ya, tragis banget. Gantung diri. Karena ulah bapak. Karena bapak menikah lagi.
Iya. Bapak meninggalkan banyak hutang. Bapak kerja apa, Mir? Nggak tahu. Ini rumah Amir juga nggak kecil-kecil banget kan? Dulu waktu kecil Amir disayang juga kan sama bapak sama ibu kan? Saya, ibu, Ya terutama ibu pasti kan. kalau bapak kalau sayang tidak akan meninggalkan hutang. Iya. Ini adik-adik Amir? Saya mendengar suara ibu hampir setiap malam. Iya. Saya nggak kuat. Saya pikir kalau saya pergi, saya bisa menolong ibu. Ternyata tidak. Setiap malam saya mendengar suaranya. Ibu ngomong apa? Ya Amir berpikir dengan Amir mengakhiri hidup Amir bakal ketemu sama ibu ya. Ternyata salah. Iya. Kita butuh doa ya Mas Amir ya. Nanti kita bantu doa Mas Amir ya. Ya damai tenang Mas Amir. Makasih udah mau cerita sama kita. Sesayang itu ya Mas Amir sama ibu ya. Iya. Mas Amir hebat sebenarnya. Cuman caranya salah ya. Iya. Ibu minta tolong itu minta didoain mestinya Mas Amir. Ya. Nanti kita sama-sama bantu doa. Siapa tahu nanti Amir bisa ketemu sama ibu. Ya. Sedih banget anjir. Mata tadi kan gue bilang soalnya gue detail banget itu ada Sini ya dia nangis makanya ya. gue bilang, masa pocong mukanya kelihatannya jelas banget manusianya. Iya. Ekspresi marah tapi di sini kayak ada air mata yang lihat matanya gue takut salah. Iya. Anjing tragis sih. Ibunya gantung diri ya? Ibu kandung ya? Abang Ibu kan. iya. Mbak aku bertanya. Ini si istri kedua masuk ke rumah itu kan akhirnya? Masuk. Bawa anak-anaknya. Iya. Ini berarti si bapaknya udah selingkuh udah lumayan lama nih. Udah lama. Karena aku ngelihat si Amirnya mungkin SMA, anak-anaknya tuh udah adik-adiknya udah SD. Iya. Udah lama. Dan aku ngelihat baju yang dipakai Amir sama baju yang dipakai adik-adiknya beda jauh. Ibaratnya nih, Kelas ya. iya, ibaratnya Amir cuma pakai baju biasa, ini pakai Felix atau Vido Dido gitu loh. Zaman dulu. Apa? Yang punya brand. Iya. Bapaknya judi. Aduh. Gue udah curiga sih itu. Judi. Itu aku masih kayak, maksudnya kayak yang aku tahu kan orang ketergantungan itu biasanya substance narkoba gitu misalnya ya. Cuman kayak kadang-kadang suka masih bingung gitu. Oh ternyata judi aja orang tuh bisa ketergantungan. Ternyata dan separah itu gitu. Dan bisa merubah seseorang. Addicted gitu ya. Iya, jadi emang udah gangguan. Dia umur berapa sih Mbak Amir ini? Belum. Pada saat dia mengakhiri hidupnya? Masih muda, masih muda. SMA-an ya apa? Menjelang ya. Menjelang kuliah. Menjelang kuliah. Menjelang kuliah. Saya aku ngeliat ada momen dia sama adik-adiknya masih satu rumah gitu. Tapi orang dulu tuh emang lebih tua kan kelihatan. Iya. Sore ini tahun berapa? Kejadian. Nggak tahu, 90-an kayaknya. 80, 90-an. Si gila ya, tapi maksud aku kayak dia beneran denger suara ibunya loh di kupingnya gitu. Makanya mungkin dia stres.
Atau bisa jadi karena depresi juga. Ya bisa jadi. Jadinya kepancing. Di daerah sini, Mbak. Mungkin bisa jadi. Dan kok diolah dia bisa ngambil ice pick gitu, ya kan? Dia bilang punya dia ya, ice picknya ya. Ya dia kan kerja apa aja. Dia kayak cabut dari rumah ya. Cabut dari rumah. Capek kan? Capek nggak mau serumah. Dia cabut dari rumah akhirnya dia nggak dikasih uang, nggak apa segala macam. Ya, dia kerja bertahan apa aja. Dia kerja apa aja serabutan. Dia cabut dari rumah itu. Ice pick-nya ini banget kok jelas. Tajem. Iya. Itu matinya tapi pelan, Nu. Karena kan apa namanya? Dia nusuk kan? Tapi matinya tuh nggak langsung. Karena kan nggak paham nggak sih? Kayak nggak proper. Bukan, maksudnya kayak kalau mungkin kalau Kesiksa pakai gitu, katana jerek gitu. Ini tuh kayak kesiksa. Nah tadi suara dia tuh sebenarnya agak gitu, cuman Mbak kasihan. Nanti kita doa ya. Iya. Seharusnya gue gak ngelakuin ini. Seharusnya mungkin gue cari bantuan gitu. Ngomongin soal ini ya. Kasihan kan. Jadi dia sekarang lagi membayar itu. Kayak pengen bantuin tapi nggak bisa. Maksudnya pengen kita bisa bantu doa, cuman maksudnya kayak aku kayak pengen bukain udah. Tapi si Mas Amir dimakamkan dengan proper. Ya, makamkan proper. Cuman maksudnya kayak Itu kayak yang makamin juga bukan keluarganya. Yang nemuin ya? Orang-orang yang dia kenal selama dia cabut dari rumah aja, dia banyak temen juga. karena dia baik ya anaknya. Anaknya baik. Enggak, cuman maksud aku kayak gini, kita kan bisa bantuin mereka ya, kita bisa mendoakan. Itu prosesnya mereka ya nggak tahu ya gitu. Kan ya mengakhiri hidupnya sendiri. Cuman maksudnya kadang-kadang tuh suka kayak tragis gitu nggak fair ya. gitu kan, Cuman pikiran. kayak ya gimana? Karena dia kalah gitu. Ini benar-benar kelihatan muka orangnya banget. Sampai Mas Nunung ngerasain marah, ada anger di situ. Terus gue tiba-tiba kayak ngeliat jelas di bagian matanya tuh kayak Mas Nunung coba dia lihat bagian mata. Dan ternyata benar. Kita coba ke lantai atas, ke lantai 2, tapi lantai 2 yang di bagian gedung depan. Oh, ini 3 ya? Jatuhnya udah lantai 3 ya? Kalau di sana 3. Oh, di sini 2, di belakang 3. Iya. Dari luar kayak. Coba. Ya, ini lebih perempuan yang di atas. Lantai putri. Lantai putri. Ayam, Awas. licin. Cewek situ. Awas, Mbak. Siapa nih? Ini siapa nih? Hah? Ini siapa? Ini siapa? Kamu siapa? Kok muter-muter? Yang ada di dalam situ ya, Kamu perempuan? Neng. Kamu dulu ngekos di sini nggak? Terus ngapain di sini? Hah? Tempat nongkrong. Oh, tempat nongkrong. Kan. Coba panggil temen-temennya ke sini. Banyak. Oh, banyak. Kalau nongkrong ngomongin apa aja sih biasanya kamu? Hah? Apa? Gelangnya bagus. Bilangnya bagus. Yang mana? Kamu suka pakai perhiasan? Kayak mencilak. 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 Mencilak? Apa mencilak? Mencilak tuh Oh, yang ini? Yang ini? Iya. bagus. Bagus ya? Mau? Cilak Betawi kan? Iya, betul. Mau? Siapa namanya, Neng?
Namanya siapa dulu? Kenalan dulu. Ida. Oh, Ida Betawi ini udah nih. Buset tuh si Ida ya? Hah? Ida nongkrong di sini sama teman-teman. Ngapain aja biasanya? Nongkrong. Iya, ngapain aja nongkrongnya? Guys. Oh. Dulu waktu tempat ini masih rame, kalau udah di sini. Iya bener nongkrong, bener. Waktu tempat ini masih rame, banyak penghuninya, udah di sini, Ida sama teman-teman. Udah. Sering gangguin ya? Jangan bohong. Ya kan, sering gangguin ya? Kenapa sih suka pada gangguin kalian? Iya. Enggak cuman yang di sini, di sana. Ya kan banyak. Gangguinnya biar apa? Oh, terus yang suka Gini. Terus mereka gimana pas ngeliat? Takut. Kabur. Kabur. Ya. Padahal Ida mau ngajak main ya? Serem dah. Kalau yang suka masuk-masukin mereka siapa tuh? Ida apa teman-teman Ida? Apa masuk-masukin? Duh, keren lagi tangan gue. Hah? Masuk-masukin. Masuk ke orang yang bikin kesurupan. Enggak tahu. Oh, bukan Ida. Temen Ida ada nggak? Nggak kayak gitu kalian? Enggak. Oh. Ini badannya emang meter-meter gini bang, kepalanya begitu-begitu. Oh ya? Mau muter dari dalam situ. Suka ya? Ida mau cerita sesuatu nggak ke kita? Ada cerita nggak Ida? Gue belum kelihatan nih sedih tadi nih. Ini belum kelihatan masa lalunya nih. Iya, tapi formnya kelihatan kan? Rambutnya lurus gitu. Yang... Dulu Ida cakep nggak? Cakep. Hah? Cakep. Banyak cowoknya? Tapi beda ini. Kenapa? Iya, beda. Kenapa ini beda? Badannya Ida beda. mah pendekan. Oh, ini ketinggian ya? Iya. Oh, Ida pendek. Pacarnya banyak dak? Ida mah Bahenol. Uish. Yang ini? Kurus ini. Iya. Tuh mbak, kurus tuh dibilang. Kurus tuh dibilang tuh. Ah. Ngomong gendut mulu. Capek kasih taunya. Enggak gendut, Bahenol. Bukan. Iya, Iya, bukan. bukan Iya, Ida. bener. Ida mau Bahenol. Gitu. Kayak begini. Udah bujuk. Ida dulu waktu masih hidup kerjanya apa dak? Lalu pegang sana sebelah. Iya. Kerja nggak? Kerja. Ida umur berapa sih? Berapa ya? Berapa dah coba? Ida sekolah nggak? Sekolah dulu. Sebentar doang nih. SD, SMP. SMP apa SMA ini paling tamatnya nih. Iya. Umur berapa dah? Umur berapa Ida? Lupa. Lupa. Bolong ke atas. Bolong. Ada yang ini nggak nih bagian sini? Lupa ya? Lupa. Oh. Berarti Ida belum pernah kerja? Bapak jawara, jawara bapak. Bapak udah mati. Wah, ibu? Ibu mana? Ibu kemana? Iya, ibu kemana? Ibu. Hah? Ini bolong. Iya, iya. Iya. Bentar, buat. Kayak kita Nah, balik kita dulu kesini ya. yuk. Itu ayo, ambil gelang, ayo. Ambil gelang yuk. Sudah dah. Ambil. Ambil. Boleh sini. Pinjam dulu bentar. Hah? Bisa. Oh, sakit ya? Oh, ya udah deh. Nggak bisa dah, sakit dah, kasihan dah. Susah. Sakit dah. Kekecilan gelangnya. Lihat dari dekat. Dari dekat nih, dari dekat tuh. Oh, sorry ya. Bahan apa, Bang? Bahan apa? Perak. Hah? Besi. Kayak ular. Iya emang. Di sini ada yang kayak ular nggak ada? Enggak. Nggak ada ya? Ada sini. Kirain. Dak. Soalnya mencilak. Ya bentar sini aja. Hujan. Hujan nanti Ida kebasahan, Ida sakit. Ya, bener ya? Enggak bisa. Oh, nggak bisa sakit ya? Dah, ini perutnya kenapa? Hah? Hamil? Siapa yang hamilin? Hah? Siapa yang hamilin? Ada. Temen?
Iya. Temen doang. Ya gitu deh. Masa temen hamilin? Ceritanya gitu, boleh ceritain Coba dong. ceritain gimana? Kok temen bisa ngehamilin? Iya, dibohongin. Gila ya, TTM zaman dulu ya. Temen tapi menghamili. Ya, udah dari zaman dulu kan. Iya, kalau sekarang kan cuma mesra doang. Kotor! Ini cetekan lampu. Iya bener. Udah rusak. Udah rusak. Nggak, coba cerita dulu. Kenapa kok bisa dibohongin? Ida suka sama cowoknya? Ganteng? Lumayan. Tajir? Lumayan. Lumayan. Apa emang dibilangin apa, Dak? Waktu mau dihamilin? Ya kalau sayang buktiin dong. Oh gitu. Terus Ida ngebuktiin? Idanya udah terlanjur sayang ya? Bego. Nah. Terus pas tahu hamil, dia gimana? Hilang. Nggak ada kabar. Emang teman-temannya Ida nggak kenal? Kenal? Cuman? Ya nggak tahu. Terus Ida? Soalnya jadi growong pasti ada Lagi hamil. Lagi hamil kan? Mungkin ada Lagi something hamil, gitu. kenapa semuanya kayak gitu ya? Apa? Mungkin kalau misalnya ini. Maksudnya semua kayak gitu apa, Mbak? Enggak, maksudnya semuanya mengakhiri hidupnya gitu. Dia bunuh diri juga? Bunuh diri juga. No wonder Linggar jadi kayak gitu, Bang. Tapi ini drill Kunti. Iya, bener-bener. Sakit lah, Dek. Sorry, Dek. Hampir tadi nadi lu putus ya? Kaget gue pikir bisa longgar. Bunuh diri dia? Gantung diri? Iya, tapi nggak berhasil. Maksudnya cuman jadi dia menderita juga. Sampai akhirnya Meninggal. Lipstick? tidak. Hamilnya udah Gede kan, Bang? 6, 7. gede itu. Gedung. Gede. Cuman kayaknya dia tuh kayak bener-bener bukan ini ya, bukan karena ditinggalin sama laki-lakinya, tapi lebih karena ibunya. Malu. Jadi ibunya tuh mungkin kaget, malu banget, terus jadi bulan-bulanan. Tapi maksudnya gini loh, memang itu kan terlanjur terjadi ya kan, tapi kan itu anaknya. Cuman si ibu ini mengeluarkan kata-kata yang Nyablak aja udah gitu. ya ada sampai kalimat ya lo mati aja mendingan, lo bikin malu gue. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah, Bayang. itu ke dia. Kena. Iya, dan keluar apapun yang keluar dari mulut seorang ibu itu kan, Dari ibu. walaupun misalnya si ibunya lagi dalam keadaan emosi, cuman buat anak itu kan pasti akan menerimanya lain ya, Iya. gitu. Jadinya itu kayak buat dia adalah sesuatu yang mengganggu, dan akhirnya dia stresnya justru lebih karena itu. Di saat dia tadinya mau bertanggung jawab, mau dia kerja, maksudnya mau cari uang bener gitu ya, sambil bertanggung jawab lah gitu. Dia udah bilang gue nggak akan nyusahin lo kok gitu, tapi Tapi dia pertahankan ya, Mbak? ya digedein sendiri. Maksudnya dengan dia akan cari sambil mulai cari-cari gitu, nanti apa yang mau dia lakukan. Ada usaha lah anaknya ini gitu. Cuman si ibunya tetap aja ngomong gitu terus. Iya. Lo bikin malu gue, udah bapak lo udah nggak ada, bikin malu bapak Nikmati aja lo kita pakai itu sih yang paling. gitu. Anak-anaknya adik kakaknya dia semuanya perempuan, Adik. dan kakaknya semuanya perempuan. Gitu. Mungkin karena dia ya connect ya, jadinya lebih mudah untuk komunikasinya gitu, dan memang ya gitu aja si karakter si Ida ini gitu, dan ceritanya juga sih ya sedih juga gitu ya. Dan kalau misalnya dua-duanya kan ada hubungannya sama ibu. Pada saat tadi komunikasi melalui Mbak,
yang bukan sakit hati karena laki-lakinya nggak mau bertanggung jawab gitu, tapi lebih dari ucapan Ibunya. Oh ya, ucapan ibunya yang sakit hati ya gitu, sakit hati sampai emang nggak ada artinya ya gue gitu sampai ibu gue bisa ngomong kayak gitu. Jadi itu yang aku rasain, makanya kayak ini kayak beda ya gitu. Dan dia nyesel karena dia bilang seharusnya nggak melakukan itu karena itu sama dengan dia ngebunuh bayinya kan, ngebunuh anaknya gitu. Jadi dia kayaknya dengan sadar ya gue ngebayar apa yang dilakukan dulu. Cuman dia masih belum bisa memaafkan ibunya ya. Dia attempting suicide itu gimana sih, Mbak? Gimana? Maksudnya Ngelakuin bunuh dirinya. gantung diri. Iya tadi aku nanya gantung diri. Gantung diri. Bunuh diri terus nggak berhasil. Sempet dibawa ke rumah sakit. Oh. Terus mati di sana. Lama banget berarti itu. Nggak langsung mati. Aduh. Menderitanya lama ya. Terus nggak bisa diselamatin semua. Terus Mbak komunikasi sama sosok perempuan yang gue pikir kuntilanak biasa ini mah paling nggak bisa diajak ngomong. Ternyata nggak begitu lama, tiba-tiba pas ditanya namanya siapa dia nyebutin namanya adalah Ida. Banyak kayak di sini, Dis. Gadis ya? Iya. Dis. Iya. Aku sedih. Banyak yang bunuh diri di sini. Banyak. Gadis juga. Iya. Kasihan. Siapa namanya? Ida. Dia kuntilanak. Gadis bukan. Nah, gadis apa? Kata Sarah bukan. Tapi dulu bentuknya bukan kayak kuntilanak ya? Mirip, tapi bukan kuntilanak dong. Gadis kan cantik, Iya. ya kan? Gadis itu gadis. Masih gadis lagi. Masih gadis kan? Enggak, masih gadis kan namanya kan? Iya. Gadis siapa sih nama panjangnya? Pengen tahu deh gua. Nama panjangnya. Nama udah panjangnya tahu siapa nggak sih, gadis siapa? Kita belum pernah tahu nih. Nama panjangnya gadis. Bisikin aja, ingat nggak coba bisikin? Boleh. Hah? Enggak, kita nggak akan nyari keluarga gadis, tenang aja. Kan kita udah jadi keluarga. Gadis Wijayanto aja ya? Ya? Gadis Wijayanto aja ya? Oke. Des, ada yang bunuh diri cowok di lantai sana. Ada nggak orangnya di sini? Namanya Amir. Bukan. Bukan yang itu gue tanyain. Bukan. Yang loncat dari gedung situ. Ada cowok. Ada nggak orangnya? Pernah loncat dari lantai 3. Yang di belakang sana tuh. Coba. Nggak tahu. Oke. Banyak, iya. Ya, di bawah, sini, di atas. Ya. Tapi banyak yang bunuh diri ya? Banyak. Itu bikin pengaruh nggak sih, Dis? Ke orang-orang yang dulu tempatnya di sini akhirnya mereka kepikiran bunuh diri? Enggak ya? Oh, nggak tahu. Karena gadis kan nggak pernah jahil ya? Untung udah nggak kuntilanak loh. Cakep lu sekarang. Rahma, apa kabar gadis? Baik. Main ke rumah Fadi nggak jadi nggak diantar rumah Fadi? Jadi. Apanya? Diantar apa? Apa? Ngangguk-ngangguk? Rahma. Hah? Main ke rumah. Kemarin bukannya main ke rumah juga? Iya, aku sama Rahma. Hah? Ngapain bawa Rahma? Kasihan. Kenapa kasihan? Kasihan. Wah, pantesan itu AC 2. Tetep aja. Panas ya? Panas. AC udah dingin banget, panas.
Kemarin ngeliat nggak? Aku foto-fotoin gelangnya Mbak Sarah. Bagus ya gelangnya? Bagus. Pengen pakai? Ya nggak bisa. Hah? Nggak mau? Nggak bisa. Iya bener nggak bisa. Dis, di bawah ada apa, Dis? Paling bawah? Banyak apa? Bentukannya kayak apa, Dis? Tadi gadis mengafirmasi apa yang aku rasain. Apa? Jadi tiap level beda-beda. Ini bawah tuh berarti yang basement ya? Paling bawah. Jadi pas dia keluar dia ngomong gini, kenapa jadi gue yang ditanyain? Lu tau gak? Gue mikir apa? Wah, gadis bisa jadi kalau misalnya... Jadi informan. Bukan. Apa kalau misalnya kita mau ngegerebek kita polisi nih, pasukan khusus. Dia tuh... Tapi dia nggak akan bisa kasih tahu bang. Nggak akan bisa kasih tahu. Informasi yang akan diberikan sama dia itu juga akan terbatas. Karena aku nggak tahu ya, ini adalah sebuah gini. Jadi apapun itu ada batasannya. Kayak misalnya. Aku kebayang sih. Ya kayak dulu nyolong duit gua misalnya, ya kan? Dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa langsung menyampaikan, tuh ngambil duit lo gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dia memberikan Tanda-tanda. sign. Nah, akunya belum paham dan diajarkan untuk bagaimana untuk bisa connect gitu. Jadi sebenarnya dia hanya bisa memberikan tanda-tanda puzzle sebenarnya gitu. Cuman untuk ngomong direct langsung itu nggak bisa. Nah, cuman kalau informasi yang dia tahu mungkin dia akan cerita, tapi juga akan ada ininya, dia nggak akan bisa juga tahu semua gitu karena paham. Kayak misalnya gini, kayak kita sekarang masuk nih, ya kan? Mbak kan komunikasi sama sosok itu. Mbak dapat memori, Mbak dapat cerita kan di dalam, Mbak ngobrol sama dia, di luar dia ngobrol sama kita. Nah, itu kan informasi kita gali. Nah, aku pun berpikir, gadis pun ketika ketemu, oh ini begini, oh ini begini, ini sekelihatan mata dia. Mungkin ada kayak dari ratusan misalnya ada satu, lo kenapa Neng? Lo kenapa? Paling cuma 1-2 gitu loh. Maksudnya wajar gitu kalau misalnya dia nggak tahu yang semua gitu. Cuman gue ngetes doang tadi. Tapi kalau kayak gitu juga belum tentu dia kayak langsung hang out gitu karena mereka kan teritorial. Jadi itu kayak bentrok juga. Jadi gadis datang juga. Iya, merong lagi. Wah, gitu. Jadi ya kayak wajib jiwa kayak binatang aja, ketemu binatang kayak ini kan teritori gue. Itu lah yang tinggi. Itu sih dinosaurus ya. Kalau singa suaranya gimana bang? Kalau harimau sama Mbak, nggak jauh beda. Iya beda aja. Iya, kalau harimau gitu juga. Kalau buaya? Hai. Jalan yuk. Enggak, padel enggak? Kan begitu. Padel. Padel. Gue nggak pernah kayak gitu. Oh enggak ya, nggak pernah ya? Kalau padel nggak. Padel gue serius gue. Oh kirain udah makan belum? Enggak dong, itu kan nanya doang. Ya nggak tahu. Enggak ya? Mbak. Ya udah. Bareng yuk. Jalan yuk. Iya. Bareng yuk. Maksudnya jalan yuk kesini yuk. Iya, udah yuk. Let's go. Ini lucu nih. Yang ngambil nih. Iya. Dia jangan kotor. Udah, Bang. Ida Bang, nih. Hah? Ida. Jangan dah, kotor dah. Kotor. Sayang. Kotor ya. Kagak, ini kan tempatnya udah rusak juga dah. Nah, bisa dijual. Buset, apa-apa lu jual ya? Ini mau kemana? Ida mau kemana? Mau ke sana. Ya yuk, boleh kalau Ida mau ke sana, tapi pelan-pelan ya. Kan Ida pendek. Ini badannya panjang nih. Pendek Baheno. Iya. Bang. Aninya lompat Bang, siapa tuh tahu dia. Pendek Baheno, ininya gede lagi. Wow, tobrut ya? Apaan tuh? Apa artinya gue lupa lagi? Hah? Brutal ya? Brutal. Wow gitu. Brutal apa Bang? Brutal. Apa sih? Anjing, jelasin. Ngomong anjing. Emang kenapa? Nggak boleh. Kata siapa? Kata Ida. Lah Ida. Emang Ida kalau lagi kesel ngomongnya apa? Ngomong sendiri aja. Lah kok ngomong sendiri? Ya nggak pernah ngatain orang. Kenapa? Ya nggak baik. Tapi Ida suka pantun ya? Enggak. Ah, nggak seru nih Ida nih. Iya. Kalau omongan jelek
gitu, ngemantul keluar, dia ntar mantul balik. Good point. Anak nasihatin gue ini kurang ajar. Good point. Good point. Iya. Bang, tanya bang. Tanya apa? Jadi kalau mantul Oh, iya, iya. omongannya yang baik. Dasar lu cakep. Nggak. Anjing mantul. Dak. Abang mau nanya nih. Itu tuh ada cowok di belakang yang dulu bunuh diri. Kenapa? Kenapa dak? Bagus. Kenapa? Apa? Itu ada yang di belakang tuh ada yang bunuh diri, cowok. Katanya. Katanya ada beneran. Ada nggak orangnya? Masa? Lah, Ida kan udah lama di sini. Nggak tahu. Banyak Banyak iya sih. orang di sini. Gadis pun juga gitu. Banyak. Oke. Capek bang. Iya. Kenapa Ida ngeliat atas? Tinggi. Iya. Wah, layarnya bisa minter-minter kotor gitu juga. Dak. Sepatu gua kotor ke sono nih. Anjing ada tawon lagi. Mana? Tuh, Oh iya. Wasp. ada tawon. Ada lebah. Mau kemana nih? Udah, sini aja kita ngobrol. Kasihan anak-anak, kotor nih jalan. Ah. Pelan-pelan dak. Center dak. Jangan, Ngapain dak? Oh, dulu. kan dia mah bisa lihat. Iya. Ida, dulu favorit makanannya apa, Dak? Banyak. Nasi uduk ya? Nasi uduk. Nah, pakai jengkol nggak? Kagak. Suka jengkol nggak? Kagak doyan. Kagak doyan katanya. Kagak doyan jengkol? Enggak. Pete-pete? Hah? Kagak. Oh kagak? Nah waktu pas Ida hamil kayak gini, makannya banyak nggak? Hati ayam. Nanti Waktu hamil gini, makannya banyak nggak? Kenapa? Pengen lihat. Ida waktu hamil gini, makannya jadi lebih banyak nggak? Lumayan. Lumayan. Seneng nggak mau jadi ibu waktu itu? Seneng ya? Nah. Itu Ya biarin aja. dijual-jualin kalau ada yang dilihat gitu. Diwakin. Iya, botol. Lu sedih banget hidupnya. Hah? Sedih banget hidup lu, Dak. Sedih. Mm-mm. Sedih lah, mati. Penjelanak PA. Dak, Nih. Apa? Kayak gini. Iya. Iya. Diwakin nih. ya? Iya. paralon ya, paralon. Oh, ini apa? Wih, apa tuh? Ah, mahal nih kalau dijual nih. 1,7. Oh. Yang gue lupa lagi nyalainnya. Ini apa? Lampu tuh. Wih. Bagus ya, Dek? Mau dijual? Bisa. Emang kalau dijual mau dibeliin apa sih emang? Kalau dijual mau dibeliin apa? Buat nabung. Nabung untuk apa? Ini lahiran lah. Lah, emang Ida nggak punya kakek? Ini punya kakek. Hah? Abah, apa sih? Abah, kakek, engkong. Namanya engkong. Ya nanya aja, siapa tahu kan. Engkong kan nggak punya cucu. Lah. Oh gitu. Iya. Emang ibu nggak mau bantuin Ida lahiran? Nanya doang. Kan siapa tahu ibu cuma ngomong doang. Kan emang ngomongnya begitu ibu. Iya. Atau memang ibu udah nggak peduli sama Ida waktu Ida hamil? Enggak. Ida diusir? Enggak. Hah? Enggak. Ida tetap tinggal di rumah? Iya. Terus makan gimana? Ya makan Dikasih sama ibu tetap? kadang-kadang. Ibu kerja apa, Dak? Hah? Ibu kerja apa, Dak? Ya warung. Ya warung. Punya warung. Ida kadang bantuin di situ ya? Iya. Pas hamil gini ikut bantuin nggak? Ya kan cuman dia malu. Ibu galak? Iya. Malu-maluin lo, sana masuk. Ngapain lu? Brengsek. Tapi Ida nggak diusir kan? Katain brengsek ya. Iya.
Iya. Ibu emang kalau marah kayak gitu ya dari dulu? Sedih tidak. Tapi dia yang ngelahirin Ida. Tapi dia bilang kayak gitu. Tapi waktu dulu-dulu Anak brengsek. Maaf ya. Keluar. Tuh. Air matanya keluar, ini keluar. Maaf. Ida ingusan ya? Kagak pernah dilapin sama Lah. laki-laki. Iya. Beli nggak? Enggak. Nggak kerasa ya? Iya. Udah. Ya udah, nanti kita doain Ida ya. Ya, terima kasih ya. Ida. Softland Mbak keluar nggak? Apa? Iya, keluar softlens ya. Mana? Aduh, Softlens. Mbak ada air di atas, Mbak. Itu gimana? Harus ada air. Tolong masuk ruangan. Minta kaca dong. Masuk ruangan dulu, Pak. Bapak masuk ruangan dulu. Ada air hujan. Minta tisu. Bisa Nih, masukin nggak? Mbak. Tisu, Mbak. Minta Ya. kaca. Cut dulu deh. Oh, nggak bisa kelipet. Nggak kelipet. Mana? Kelipet. Lipet ya? Kelipet. Cut dulu ya. Enggak kok. Kelipet. Tuh. Tadi kelipet gitu, Mbak. Tuh, kelipet. Lu dapat Ida kan, Nu, wajahnya? Dapat. Amir, Nu. Hampir ya. Oh, ini bisa langsung nih. Oh, ini kita di atas tadi. Iya, oke. Iya, bayangin zamannya aktif dulu ya. Iya, Mbak nggak suka di atas deh. Kenapa aku nggak suka yang di atas ya? Karena? Ini kan? Iya. Coba aku pengen. Gue nggak tahu nih. Wait, Kayak kok ada ini? lupa. Punya siapa? Itu tuh gue ngerasa tiba-tiba kayak mualnya tuh cepet banget. Karena kan gue dari lantai 1 dan lantai 2 tuh gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Gue nggak ngerasain reaksi kayak oh mual nih apa segala macem bla 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 segala macem. Mbak lagi ngomong soal energi dan Mbak nggak mau ke lantai 3, tiba-tiba gue mual dan gue nggak tahan, gue muntah di situ. Kenapa? Iya lagi. Masuk angin dia. Dak. Masuk angin bang. Sakit gue. Ya. Kenapa? Bisa pijit nggak lu? Cobain dulu. Coba dulu dah. Jangan di situ jangan tangga itu. Ada apa sih, Dak? Di Dari atas, sini ada apa sih dak? Di atas tuh. Hah? Apa itu? Awas, ada ulat bulu. Iya, apa itu? Dak? Ada apa tuh dak? Kok banyak, Dak? Aja sendiri. Banyak, Dak. Jangan dimatiin ya. Ida mah di depan sono. Hmm? Ida mah di depan sono. Iya. Udah jangan kesini, Dak. Ya udah. Sana aja. Ya, tutupin maksudnya. Makasih ya, Dak. Kita tadi muntah. Iya, muntah. Iya, nanti dibersihin. Tadi bersihin. Enggak, kirain sakit. Ternyata? Kenapa? Iya nanya kenapa? Mual. Ya mual itu tadi muntah. Tiba-tiba. Belum makan. Udah makan, kan tadi puasa kita. Udah sana aja ya. Anjing tiba-tiba. Aku nggak suka di atas. Nunu nanti coba lihat sama Nunu satukan sama yang tadi Mbak gambar awal. Nah, Kayaknya ada hubungannya sama itu tuh. ya oke, sebentar. Aku nggak tahu ya ini dari mana, tapi yang di atas ini energinya beda sama yang tadi kita temuin. Bukan lost soul. Jadi yang di atas ini adalah sosok yang memang sudah mungkin ratusan tahun gitu ya. Usianya. Memang dia mengambil bentuk manusia, makanya terlihatnya seperti perempuan, tapi medeni. Tapi kok banyak, Mbak? Itu kayak Kroco-kroco. anak buahnya gitu. Cuman ini si perempuan ini kayak ini sih, kayak apa ya? Perempuannya tuh seumuran Mbak kayaknya. Seumuran Mbak, terus
kayaknya dia yang pernah manggil gitu. Jadi dia yang dipakai wujudnya gitu. Makanya kalau Wisnu lihat perhatiin matanya tuh nggak ada bola matanya, bolong. Ya, si perempuan tadi itu yang nggak ada namanya itu ya ketuanya itu tadi mereka datang karena mungkin tanpa disengaja akhirnya ada gitu. Ya karena ada orang yang mungkin menggunakan sesuatu atau melakukan ritual yang akhirnya mengundang mereka. Yang akhirnya bentrok sama yang ada di sini. Oke bang. Ini yang di belakangnya ya? Hah? Dianya kayaknya bang. Hah? Dianya. Oh dianya nih. Oh mirip kayak yang di belakang ya? Kamera kecil mana? Siapa kamu? Siapa nama kamu? Hah? Siapa nama kamu? Nggak tahu ya, udah lupa ya. Kamu penguasa di sini ya? Udah lama kamu di sini? Bisa ngomong nggak? Coba ngomong. Bisa ngomong dong. Kalau nggak bisa ngomong ngapain masuk? Siapa nama kamu? Hah? Apa? Iya, nama kamu siapa? Nama yang dilupakan. Lu kamu ritual apa? Tidak ada nama. Apa yang kamu lakuin dulu? Kamu ritual apa itu? Siapa itu yang di belakang kamu? Siapa itu yang di belakang kamu? Yang sering kamu panggil ya? Itu no. Itu yang di belakang kamu. Ini dia, ini dia. Cewek yang tadi ya mbak? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi pada saat melakukan ritual ilmu hitam. Untuk apalah alasannya dia. Akhirnya ya jadi budaknya. Tadi itu mbak pisahin, mbak ambil dianya sendiri. Oh, oke. Tapi ya nggak bisa apa-apa. Satu, dia lupa namanya. Jadi dia tuh kayak kosong aja gitu. Kayak muter aja. Nggak tahu sama sekali gitu? Enggak. Memori nggak ada, apa segala macam? Ada, tapi ya gitu. Bisa tadi mesti mbak ambil. Yuk, coba yuk. Yang dilakukan ya banyak darah di situ ya gitu, tapi Ritualnya udah darah ya? darah. Aku nggak tahu ya, nanti di Google ya, coba ya. Jadi dulu itu suatu hari ini udah lama banget ya.
karena semuanya pakaiannya zaman dulu gitu. Dia cuman pakai kayak kemenan Kayak gitu ya. kemben. Jadi dia punya guru sebenarnya bang. Nah Cowok cewek? laki-laki gurunya. Nah ini awalnya mungkin bener ya, tapi lama-lama kok jadi aneh nih. Semua yang maksudnya ini dari memori yang aku lihat ya. Kalau ngeliat kiri kanan, terus ngeliat gurunya tuh semuanya kurus bang. Oke. Kayak aku nggak ngerti deh itu apa ya, kayak kayak nggak makan gitu biar apa ya. Terus kayak abis itu ada momen kayak makan itu daging Tambah. sih, sama darah. Daleman. Cuman si orang-orang ini semuanya kayak kelihatan kurus-kurus gitu semuanya. Sektenya. Aneh nggak? Berarti kan gurunya kan? Iya, pantasnya bener. Ya, makanya tadi aku pikir kan di belakangnya ini apa deh, kayak tengkorak gini. Ya. Karena matanya nggak ada, terus kurus banget gitu mbak, kayak tengkorak aku ngeliatnya. Kayak aneh banget. Ada ini kok, ada udah darah. Binatang ya awalnya. Iya, awalnya binatang. Lama-lama ya. Bener, dari yang kecil-kecil tuh. Dari yang kecil-kecil ya. Tapi awalnya tuh enggak loh. Awalnya nggak pakai gitu-gituan. Maksudnya ada momen dimana mereka duduk lagi ngobrol, semuanya dalam keadaan sehat gitu. Berarti gurunya di tengah jalan baru bersekutu juga kayaknya ya? Kalau menurut aku ya. Kayak gurunya juga tiba-tiba kayak, wah apalagi nih ilmunya biar makin ini gitu kan. Kalau menurut aku ya mungkin ada kelainan juga sih. Jadinya serem, bahaya juga ya, kan tanpa disadari bisa ya orang ngikut. Yang ngikutnya kecebur jadinya sebenarnya. Yang nerusin dia gitu. Ini siapa yang nunduk gambar? Itu Gonggeklek. Yang di belakangnya? bukan si Ceweknya? siapa namanya, Mbak? Siapa namanya? Tahu namanya, nggak ada namanya. Si ceweknya tadi? Yang tadi Mbak ambil. Ini sebenarnya umurnya belum terlalu tua loh, No. Karena kurus, terus sama karena malnourish, jadi gini. PA. Udah fix. Dia datangnya nggak sengaja. Maksudnya ke trigger. Datang kemana? Ada di sini, ke trigger. Ke trigger. Ke trigger. Jadi ada sesuatu yang terbuka gitu. Jadi dia ada bentrok sama sisanya. Apa yang dianut itu ngaco aja kalau menurutku. Ngeri, tapi ngeri banget. Kalau misalnya kayak salah guru gitu. Ya kan kita menganut sesuatu yang kita tidak punya base pendirian. Gimana ya kalau cuma kayak ngikut aja. Sesat gitu jadinya. Mungkin kita bisa punya mentor, kita bisa punya guru, tapi sebenarnya untuk menemukan warna kita ya, untuk bisa mencari warna yang pas buat kita gitu. Jangan sampai akhirnya terjerumus coy ya, itu nggak mau. Thank you. Ini nanti digambarin ya. Oke. Posenya gimana? Pose cantik dulu. Yang cakep. Iya, liatin dulu yang cakep, pose cantik apa gimana? Anjing, Simba ininya tulang anjing. Kagak ada dagingnya. Udah tahu namanya nggak siapa, Dek? Males dia liat. Iya. Nah, itu sketch dulu aja, Nu. Tapi Lanjutin Ida, nanti aja. Ya. Nah, buka lembaran baru. Nih Ida digambarin Ida nih. Apa, Dek? Mbak Henol. Iya. Seksi. Ida bisa nari nggak? Henol. Bisa jaipongan nggak? Kacamata Jaipongan saya. Betawi. Jaipongan bukan Jawa Barat. Enggak, maksudnya apa sih? Kalau Dari kicir-kicir. bukan apa? Ini lagunya. Betawi apa sih? Itu suka main ondel-ondel ya? Lenong. Kacamata ada? Kacamata saya kebalik. Plus ini
Nanti pusing, Ida Ida. pakai kacamata. Enggak kan? Jangan. Jadi dijual nih bang. Buset, semuanya you mau jual. Itu punya orang, gila. Nyolong itu namanya, nggak boleh gitu, dah. Itu punya saya dah. Minta maaf dulu, dah. Barangnya punya orang lu. Ini punya saya dah. Jangan apa-apa lu lihat pengen dijual. Terus ini mau dijual lagi dah. Itu apa? Handphone. Ah, nggak tahu kan lu ini handphone? Ida tahun berapa ya? Dah. Ida inget nggak tahun berapa dah? 90, 80. Nggak tahu, dia nggak ingat kayaknya. Tapi gue sih pikirnya 80-an. 80 ya. Ya mau ke 90. Entah tahun 80 kecil, entah tahun 80. Telepon gimana kalau telepon? Dah. Kalau telepon gimana? Kalau telepon, kalau Rumah. telepon jalan, cari. Oh, Telepon umum. 90-an berarti. Telepon umum ya? Pakai koin ya? Pakai koin. Ah iya. Itu cuma cari telepon umum. Coba. Cowoknya nggak dicari, dak? Itu temen yang hamilin. Pasangan. Iya. Enggak, tapi bukan pasangan, temennya brengsek aja. TTM gitu zaman dulu, temen tapi menghamili. Ida bosan nggak sih Ida di sini Ida? Bosan nggak? Bosen. Tapi kan salahnya Ida. Nanti kita doain Ida juga ya, Ida ya. Iya. Kita doain Ida. Makasih Ida udah cerita ke kita. Ya, siapa tahu Ida pindah tempat dari sini lah ya. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Ini kos-kosannya udah tutup, dak, soalnya, dak. Kalau kos-kosan depan aja tuh yang rame. Nggak gitu ya? Rumahnya Fadi aja. Nggak, anjing, nggak semua di rumah gua, bangsat. Di mana rumahnya? Kagak usah nanya, rumah gue jauh dah dari sini, sumpah. Nanti dia ketemu sama gadis. Apa ai lu? Jorok. Bang. Apa? Mulutnya. Itu bilangin enggak? Kan mulut gua daripada lu, barang orang mau lu jual, gila lu. Iya, tapi yang ngomong. Oh. Ya udah, nanti kita doain ya. Kita bantu doa buat Oh, Ida nanti tempat yang lebih baik. Yang Ida penting Ida tahu Ida salah. Iya. Iya, tahu. Ida maafin ibu ya. Ya, Ida harus maafin. Ida maafin ibu. Mungkin lagi emosi, malu. Mungkin termasuk ikhlas sih. Iya. Kan Ida nggak tahu masa akhirnya hidupnya ibu kayak gimana. Ya. Kan tapi dulu ibu mah sayang sama Ida ya. Sayang nggak? Sayang kan ibu dulu sama Ida ya. Kan bapak nggak ada, ibu tuh yang usaha mati-matian ngidupin Ida sama adik-adik ya. Tapi ya itu ngomong. Iya. Ngomongnya kagak enak. Makanya Ida bilang, kalau ngomong kagak enak mantul. Iya, paham dah. Ada traumatis ini ternyata. Iya. Judulnya hantu traumatis. Ya udah, maaf ya, Ida ya. Dah, jangan nangis lagi. Yang ikhlas Ida, udah. Nanti jelek mukanya kan mau digambar. Kan cantik Ida. Iya. Saling memaafkan ya sama ibu Ida ya. Ya pasti masih sakit di sini rasanya. Ya Ida berharap ibu bisa nge-backup Ida ya. Ngejagain Ida ya, pada Ida juga posisi lagi sulit ya waktu itu ya. Iya, Mas Amir ya? Iya, Mas Amir. Ya Mas Amir, kita doain juga Mas Amir. Iya, Mas. Pasti, Mas.
Terima kasih kembali Mas Amir sudah bercerita. Kayaknya mau aku bawa pulang dulu deh. Provadi aja. Siapa? Amir sama Ida. Oh pulang. Jangan ngomong gitu dong, Wak. Aku taruh di kantor. Ah. Kita tidak dibawa sama gadis ke rumah lu. Enggak baik semua tuh dua. Soalnya aku takut dipakai orang, Dipakai. diambil terus atau nggak dimakan sama yang jahat gitu. Ya semua tahu masuk buku inget juga. Soalnya kayak aku beda gitu sama yang lain gitu ya. Yang aku rasakan mungkin ininya mereka ya. Ada kepolosan di situ yang aku rasakan gitu. Ya salahnya mereka mengakhiri hidupnya gitu. Cuman kayak mungkin kita bisa bantu selama direhab, di doa. Iya. Ya siapa tahu bisa mempercepat prosesnya gitu. Tapi sedih ya, maksudnya mungkin kalau misalnya penelusuran kita di tahun 2020, 2021, Iya. aku akan maksudnya mungkin cara penilaiannya tuh berbeda sekali gitu ya. Cuman nggak tahu deh rasanya sekarang nembus anjay. Maksudnya kayak kayaknya aku walaupun salah gitu. Tadinya kan kayak udahlah susah bunuh diri. Iya memang, cuman dari cerita Amir karena waktu pada saat tadi komunikasi dia ngasih denger pada saat ibunya manggil-manggil itu kayak ini loh Bang, emang ada di kepalanya gitu. Jadi bisa jadi mungkin dia bisa jadi skizofren kan juga Skizofren, bisa iya. Bang. Karena dia nggak bisa ngontrol dan itu nggak pernah bisa hilang. Kebayang nggak? Setiap hari dia dengar suara itu. Ibunya ya bener. Tolong ya. Minta tolong, nangis minta tolong. Tapi dia nggak bisa ngilangin gitu. Nggak bisa di off. Nggak bisa di off sama dia. Jadi kayak ya sedih aja gitu. Terus dia kecil harus ngelihat ibunya mengakhiri hidupnya di depan dia. Gitu loh, tragis gitu maksudnya hidupnya. Dan anak ini baik banget. Iya, teman-temannya banyak. Iya, Amir ini baik sekali gitu. Amir, Ida. Ya. Ida juga Lucu tapi ya. lucu. Iya, pantesan gue kalau ngomongnya kasar dia nyonjuk gue balik, ternyata ada traumatis Iya, itu, ada traumatis. Mungkin dari kecil ibunya juga cara dia bicara ke anak-anaknya Nyablak. nggak dipikirin, terus selalu membandingkan gitu mungkin, jadinya berpengaruh sama kondisi mental si anak gitu. Jadinya sedihnya tuh sedih banget. Kan biasanya kalau kayak gitu, oh sakit hati karena cowok ini nggak mau bertanggung jawab. Enggak, dia malah nggak peduli gitu karena oh ya ini salah gue mau bertanggung jawab, gue mau melakukan apapun mencari uang yang halal untuk dia besarin nih anak. Cuman di saat dia membutuhkan support dari siapapun yang di dekat dia malah keluarnya tuh gitu. Jadinya kan ya anak umur segitu gimana sih? Itu. Makanya pelajarannya sih kalau menurut Mbak banyak banget ya. Khususnya untuk orang tua. Iya. Siapapun sih kalau menurut aku. Iya. Nggak, kalau orang tua itu kan kayak sumber dari apa ya? Tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anaknya gitu. Makanya kalau misalnya mungkin gimana caranya untuk menciptakan rumah yang aman dan nyaman itu untuk anak-anaknya, karena apa yang keluar dari mulut, apa yang dilakukan itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan anak, mental anak gitu. Kasihan. Ya, ucapan verbal tuh nggak akan bisa hilang, ya. Iya sih, memang. Kalau fisik kan bisa hilang ya, kalau luka fisik. Kalau udah psikis tuh lifetime, Mbak. Lifetime. Dan itu dia harus PR-nya kan harus kadang-kadang
luka batin itu kan bukan kadang-kadang, luka batin itu nggak pernah hilang loh. Iya. Jadi kita dengan berjalannya waktu gimana caranya kita bisa berjalan dengan bekas luka yang ada di hati kita. Anjay, gimana tuh? Iya benar. Ya kan? Kayak we learn to dance with it gitu. Iya, Ya, it's okay. Oke. Udah itu Saradix. Hasil penelusuran kita malam ini. I love this place so much. Dan mudah-mudahan mungkin kalau misalnya memang mau digunakan lagi seharusnya bisa. Cuman memang PR-nya besar. PR-nya banyak gitu, tapi dengan dibersihinnya emang harus butuh waktunya lumayan banyak gitu, tapi bisa. Kalau mau. Sayang soalnya. Iya. Tempatnya bagus. Gitu. Ya udah. Oke Saradix, terima kasih. Jangan lupa download aplikasi DMS Plus karena kita bakalan banyak banget spesial. Ada Semarang, ada Blitar, ada Malang. Banyak banget. Ya udah, oke Saradix, ditungguin aja episode spesial dari Misteri Sara. Ada Semarang, ada Blitar, ada Malang ya. Itu yang udah pasti akan ada, jadi jangan sampai ketinggalan. Download juga aplikasi DMS Plus. Ya, Berlangganannya jangan tanggung. Yang Ya. spesial di DMS Plus ya. Enggak, di sini juga ada. Di YouTube Ya, ada. sudah mostly. Ya, Download makanya Ya. DMS Plus. gentong-gentongan. Apa gentong-gentongan? Oh, ganti-gantian. Ganti-gantian. Oke, Saradix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Di setiap perjalanan pulang, ada cerita yang menemani. Terminal yang ramai, kursi yang penuh, lelah yang datang pelan-pelan. Tapi di tengah perjalanan yang panjang, selalu ada ruang untuk masuk ke dunia lain. Dunia yang bikin lupa waktu. Dunia yang bikin perjalanan terasa lebih dekat. Tanpa terasa, kilometer demi kilometer terlewati. Tawa, rasa tegang, dan semua cerita ada di genggaman. Sampai akhirnya kita tiba. Mbak, maaf kita sudah sampai. Karena pulang bukan cuma tentang tujuan, tapi tentang siapa yang menemani sepanjang perjalanan. DMS Plus, temani setiap langkah menuju rumah.